Nah, tadi kita udah mengerti ya, bedanya jarak horizontal dengan jarak ruang itu apa. Tentunya kalau misalnya kita di lapangan itu, jarak horizontal ini lebih sulit ya diukur dibandingkan dengan jarak ruang. Karena kalau jarak ruang ya udah aja tinggal si, pita ukurnya ditidurkan di area, lalu kita bisa tahu, oh oke ini sekitar 1 meter, atau misalnya ini 50 senti dan lain-lain. Sementara kalau jaraknya itu adalah jarak horizontal yang seperti ini, tentunya tidak semudah itu kadang-kadang ya, terutama kalau misalnya beda tingginya itu signifikan. Nah, di lapangan itu seperti apa sih yang kita lakukan? Yang pertama itu tentunya ya seperti ini ya, jadi kayak dikira-kira gitu ya, dia itu, jadi instead of yang miring di sini ya, Anda pakai nih, kira-kira kayak gitu. Dan ini ilmunya sih sangat-sangat ilmu kira-kira gitu ya, jadi akan ada banyak sekali kesalahan yang bisa terjadi gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita pengen tahu jaraknya sekian gitu ya, nah kita bisa bagi-bagi gitu. Jadi kayak kira-kira di sini Anda ukur, lalu misalnya di sini gitu ya, Anda ukur lagi, lalu di sini akhirnya Anda ukur lagi. Biasanya itu ya bisa menggunakan kalau di sini tuh ada, mark-mark-nya gitu ya. Nah, biasanya sih kalian bikin, kira-kira seperti itu. Jadi kayak misalnya, bikin berapa ya, misalnya mau per 1 meter gitu misalnya, atau misalnya per 2 meter dan sebagainya gitu, tergantung nanti di lapangan itu kondisinya seperti apa. Nah, yang lebih mudah lagi sebenarnya, bukan mudah sih, yang lebih meyakinkan adalah kalau kita pakai sesuatu yang namanya jalon gitu. Jalon itu apa? Jalon itu tuh ini nih, ya. Jadi kayak ada si garis-garis itu. Nah, jalon ini fungsinya apa? Fungsinya untuk bikin kita tuh tahu, kita tuh pita ukurnya itu harus, di mana gitu ya. Jadi contohnya kita pengen ngukur dari A ke B gitu ya. Nah, B itu kan di sini gitu ya, dan mungkin terlalu jauh gitu B itu di mana gitu kan. Nah, itu tuh cara mudahnya adalah dengan bikin, beberapa jarak gitu ya. Jadi jalonnya ada beberapa, sampai akhirnya dia sampai ke B gitu. Jadi tidak langsung serta-merta A ke B yang terlalu jauh, tapi kita taruh di sini. Dan kelebihan dari jalon ini apa? Kelebihannya kita bisa lihat, ini kan ada garis-garisnya ya. Nah, kita tuh bisa keker antara satu jalon dengan jalon yang lain, dia itu sebenarnya berhentinya tuh di yang mana sih gitu kan. Dan dari situ tuh kita bisa lihat juga perbedaan tinggi antara satu jalon dengan jalon yang lain gitu kira-kira. Nah, itu akan kita bisa lihat di sini ya. Tapi tentunya kalau misalnya kita mau pakai jalon, jalonnya harus benar-benar, mmm, lurus gitu ya, benar-benar, perpendicular atau, perpendicular bahasa Indonesianya apa ya? Tegak lurus terhadap permukaan tanah gitu. Caranya seperti apa? Jadi ada sesuatu yang namanya plumb bob, itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah unting-unting. Unting-unting. Unting-unting ya. Jadi kayak unting-unting, UNTING. Nah, unting-unting ini, dia itu seperti pendulum, jadi punya pemberat. Tapi pemberatnya itu bisa dilihat ini dia tuh kayak lancip gitu ya. Jadi dia bukan pemberat yang akan kalian main-mainin gitu ya, tapi benar-benar dia akan mengikuti, arah gravitasi atau gaya berat di bumi. Nah, jadi intinya adalah kalau misalnya unting-untingnya lurus seperti ini, jalon Anda harus benar-benar paralel dengan si unting-unting. Itu artinya dia benar-benar, mmm, lurus gitu ya kira-kira. Nah, terus abis itu dilihatnya kira-kira seperti ini. Nah ya, jadi kalau misalnya kita bisa lihat gitu ya dari jarak A ke B gitu ya. Kalau misalnya A ke B itu dari pita ukur yang nggak muat gitu kan, ya udah taruh dulu di, A ke C gitu ya, lalu habis A ke C, C dulu ke B, baru habis itu taruh D. Jadi gimana ya, intinya begini, kita pengen nembak dari A ke B gitu ya. Nah, kita taruh dulu yang tengah-tengahnya nih, si C gitu ya. C-nya itu bisa di mana C-nya itu harus bener-bener dia itu kelihatan bener-bener satu garis ya. Jadi kayak kalau kalian ngelihat itu, semua ini dari A ke B itu bener-bener cuma satu garis vertikal gitu ya. Nah, habis itu nambah lagi nih misalnya kurang lagi, berarti nambah D, sama juga kayak gitu. Jadi Anda ngeker dari C ke B, gimana caranya si D itu
benar-benar satu garis lurus ya, semua satu garis vertikal. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dari A ke B ada sesuatu yang menghalangi, misalnya ada pegunungan seperti ini, karena mata Anda jadi nggak bisa benar-benar ngelihat kan ke sana. Kita akan cari tahu di segmen selanjutnya.